Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, sahabat Pringsewu TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya yang kesekian kalinya. Hari ini saya menghadirkan seseorang yang masih muda, tetapi sudah malang melintang di dunia dakwah, terutama khususnya di dunia menghitung apa ini? Yaitu menghitung seperti menghitung kapan waktunya Ramadan, kapan waktunya Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan arah kiblat seperti apa. Nah, itu ada ilmunya. Ternyata ada ilmunya, tidak sembarangan orang mempunyai ilmu seperti itu. Nah, di Pringsewu ada lembaga yang bernama Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama yang kesempatan hari ini hadir di sini untuk menjelaskan secara singkat, ya nggak singkat lah, secara umum apa sih ilmu falak itu, atau yang lebih dikenal secara umum adalah ilmu astronomi. Nah, hadir pada hari ini bersama dengan Gus Zain, biasa dipanggil Gus Zain, Gus Ahmad Zainuddin. Beliau adalah pengasuh salah satu pondok pesantren di Kabupaten Pringsewu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi sempat kesasar Gus ya? Kesasar. Karena masih terngiang-ngiang kantor yang lama, studio yang lama. Jadi kita Pringsewu TV 3 kali pindah. Ini yang terakhir dan mudah-mudahan yang terakhir mudah-mudahan. Oke Gus, perkenalkan diri dulu, jenengan itu siapa dan dari mana? Terus lembaga Falakiyah itu apa? Monggo. Nama saya Ahmad Zainuddin. Saya adalah salah satu kepengurusan lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Pringsewu. Anggota kita, kepengurusan kita ada Bapak Jalaluddin, Bapak Randy Julianto, dan Bapak Fauzan. Itu kita berempat di kepengurusan Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Pringsewu. Terkait falakiyah ya ilmu tentang astronomi, tentang untuk menghitung kapan awal bulan, kapan waktu sholat, termasuk arah kiblat, menghitung awal bulan, mungkin berbagai macam tinggi hilal, besarnya cahaya atau elevasi bulan, termasuk kapan terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, lamanya gerhana. Nah itu semuanya bisa dihitung ya, dengan ilmu hisab atau ilmu falakiyah. Kalau terkait metode hisabnya ya banyak sekali kitab klasik yang menerangkan. Kalau di pesantren itu ada Fatwa Filmana, Sulam Naroin, Irsyad apa itulah, banyak itu, termasuk yang kelas nasional misalnya Epimeris. Berarti secara umum nih Gus, berarti dari metode perhitungan itu kan beda-beda. Itu mungkin yang menjadi dasar antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu beda hitungan ya. Sering beda itu apa karena dasar metode mereka beda? Apa seperti apa? Kok bisa berbeda, sering berbeda seperti itu? Antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terkait beda penetapan awal bulan itu bukan dihitungan. Jadi kalau Muhammadiyah itu lebih pada mengedepankan hisab. Hanya hisab. Kalau Nahdlatul Ulama itu ya hisab, ya metode penetapan awal bulan yang diajarkan oleh Nabi, yaitu ru'yatul hilal atau ikmal. Jadi langsung ke perbedaan awal bulan ini. Terkait awal bulan. Kita memasuki bulan suci Ramadan. Kemarin kita satu Ramadan agak bingung ya. Kalau Muhammadiyah sudah duluan. Terus NU masih nunggu. Ya itu karena kita para ahli hisab, mungkin ahli yang falak itu semuanya memahami. Cuma hanya saja yang kita butuhkan itu hisab itu sebagai penunjang untuk penentu awal bulan. Nah, untuk penentu apapun lah. Ya kalau di awal bulan ya
ya itu untuk penentu awal bulan, untuk ru'yatul hilal. Karena metode satu-satunya yang metode diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu ya hanya ru'yah. Ru'yah kalau ketika memang terlihat. Kalau memang tidak bisa terlihat karena mendung, ya kan sumul li ru'yatil hilal waftiru li ru'yati fa in huma alaikum fastakmil, ada redaksi admin, ada faktir. Nah ini, dari sini yang nantinya akan menjadi berbeda pendapat para ulama. Kalau memang yang benar diajarkan bagi Nabi Muhammad SAW ya hanya ikmal, hanya ru'yatul hilal dan ikmal. Sehingga hisab menurut Nahdlatul Ulama itu hanya sebagai penunjang. Karena tanpa dengan hanya ru'yah saja, tanpa adanya ilmu hisab itu sangat sulit. Iya. Jadi kapan kita untuk bisa melihat hilal? Kira-kira seperti kemarin. Kemarin itu puasa dimulai hari Selasa. Nah, karena pada hari Selasa, Senin, Minggu sore itu terjadi istimewa itu pada Minggu sore jam 4. Sementara jam 4 sampai jam 6 itu hilal belum bisa terlihat. Mereka malam Senin untuk ru'yatul hilal kan malam Senin. Nah, kemarin kan umur bulan itu masih sangat-sangat kecil, istimewanya baru jam 4 terus tenggelam kan, itu masih belum bisa terlihat, hanya 0, masih ya. Sehingga tidak mungkin, karena untuk standar imkan ru'yah itu dulu 2 derajat, kalau sekarang Mabdin itu menetapkan 3 derajat. Mabdin itu mufakat antara Menteri Agama dan negara Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, terus Singapura. Di keempat negara ini Menteri Agama sepakat untuk imkan ru'yah yaitu 3 derajat. Sementara 3 derajat itu membutuhkan waktu dari setelah istimewa itu sekitar 9 jam. 9 jam. Nah ini kan tadi kalau jam 4 sampai kan sangat umur bulan sangat kecil sekali dan tidak mungkin bisa diru'yah, sehingga Nahdlatul Ulama sudah melihat dari kisahnya, sudah melihat ini tidak mungkin. Imkan ru'yah saja itu tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Nah, akhirnya ya menetapkan hari Selasa. Yang sudah pastilah, sudah pasti. Hadis Nabi kan sumuli ru'yatil hilal. Untuk penetapan ya hilal itu. Melihat hilal. Itu saja kalau sudah imkan ru'yah dilihatkan. Kalau belum kalau apalagi belum imkan ru'yah. Nah, terus ketika sudah imkan ru'yah saja, ketika tertutup mendung itu untuk ikmal. Nah, terus ini saya kalau potong dari perbedaan itu nih, dari kacamata fikihnya, kalau perbedaan itu semuanya saya ngikut yang lebih dulu puasa, orang lain ikut yang lebih belum puasa. Nah itu hukumnya seperti apa? Apa puasa saya sah ketika saya puasa duluan, atau sebaliknya? Itu secara fikih seperti apa? Biar masyarakat tahu nih, khawatirnya nanti wah saya ngikut yang duluan ternyata kok tidak sah, atau saya ngikut yang Selasa ternyata saya Senin seharusnya sudah puasa tapi ternyata saya punya utang. Ya, seperti itu hukumnya, hukum fikihnya seperti apa? Ini kita sendiri kalau di awal bulan Ramadan atau akhir bulan Ramadan sebenarnya ya agak sedikit prihatin. Agama Islam itu kalau dilihat dari luar, mungkin bagi orang selain Islam, ini kok terjadi kontradiktif. Nah, betul. Tidak patuh. Jadi ada masalah di dalamnya. Nah ini yang harus kita petis. Nah,
Ya menepisnya bagaimana ya? Setidaknya kita ayo kembali ke metode apa yang disarankan bagi Nabi Muhammad SAW. Nah itu ya tadi itu. Kalau mengenai metode tadi ya seperti itu. Sumuli ru'yatillah wa afdalu ru'yatillah. Fa'in huma fastaqim. Jadi berawal dari nantinya ada metode ru'yah dan ikmal yang disarankan oleh Nabi dan lahir metode hisab. Ini dasarnya seperti ini. Di salah satu kitab Alauddin Ali, Syekh Alauddin Ali, kitab Kanzul Umal itu merangkum hadis-hadis yang di situ menerangkan terkait awal bulan puasa, waktu puasa. Di situ ada 42 hadis yang semuanya itu menerangkan tentang hilal. Karena hilal adalah waktu bagi manusia kan, waktu untuk manusia, penentu waktu untuk manusia itu hilal. Nah, semua itu menerangkan hilal. Dan di sini ada beberapa redaksi yang sama dan ada yang beda. Kalau mengenai sumuli ru'yatil hilal semua sama. Semua harus sumuli ru'yatil hilal wafdiru li ru'yatil. Fa'in huma. Nah ini setelah fa'in huma ini ada redaksi ikmal, yaitu untuk menyempurnakan hitungan 30 hari, atau akmil untuk menyempurnakan, sama halnya berarti dengan ikmal. Ada fakdiru, akmilu, terus atimu. Nah, ini 3 redaksi ini. Yang ini sebenarnya menurut para ahli hadis, ahli fikih, itu ketiga itu harus saling menafsiri, artinya yufasiru ba'duhum ba'd. Ketiga ini mempunyai saling saling menafsiri, membantu, tidak menjadi beda. Ini kan kalau sekarang fakdiru itu menjadi dalil di situ untuk menjadi dalil ilmu hisab. Ilmu hisab. Ya ini ulamanya banyak. Yang kedua ini mungkin bisa maknanya sama ya, akmilu, atimu. Nah, ya fakdiru inilah redaksi fakdiru ini yang menjadi tarik ulur para ulama di situ, termasuk salah satu metode untuk menetapkan awal bulan yaitu hisab. Karena ada redaksi fakdiru itu, yang mana nanti ada salah seorang ulama menengah-nengahi, yaitu Ibnu Sulaij, menengah-nengahi kedua metode ini. Kalau memang orang itu kiranya awam secara umum, tidak memahami ilmu falak atau ilmu hisab, itu hitungan yang rumit, itu menggunakan akmil atau menggunakan metode Nabi, yaitu ru'yatul hilal atau akmil istiqmal itu. Nah, nanti kalangan para santri atau orang-orang yang memahami ilmu falak, astronomi, itu supaya menggunakan hitungan itu. Nah, terus hitungan ilmu falak dengan ilmu astronomi itu kan ilmu yang sama. Ya, sama-sama. Nah, kalau belajar di pesantren terkait falakiyah, terkait astronomi, dengan belajar di dunia umum, sama nggak kira-kira? Terus ilmunya sama nggak? Sama ya. Metode hisab yang klasik itu di kitab-kitab tasik yang sangat baca tuh, itu model Semarang itu karya Mbah Yai Semarang. Kitab tadi yang saya sebutkan seperti Sulamun Nawain, Fatwa Manan, dan itu yang kitab klasik lah. Terus dengan misal kitab Falakiyah yang saya kaji, semua itu tujuannya untuk menghitung benda langit. Sama. Berarti ilmunya sama dengan yang di formal lah ya? Ya formal. Misal formal itu epimeris yang standar kemenang. Nah itu epimeris. Ya dia sama. Saya pun yang mempelajari yang epimeris.
menggunakan kalkulator misalkan satu R-nya 1,3. Iya. Nah tadi Gusnya menyebutkan ketika kita belum mulai podcast nih, sekarang banyak aplikasi-aplikasi ataupun sistem secara elektronik yang sudah mewakili perhitungan itu. Nah itu sisi akurasinya itu bisa dipertanggungjawabkan apa tidak? Kalau sudah pernah buka aplikasinya nih Gus ya, itu dari sisi akurasinya atau kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan nggak itu? Nah, ya itu namanya hitungan itu selisih pasti. Pasti ya. Untuk benar-benar akurasi itu sulit. Karena ya banyak sekali materi hitungan yang banyak tetap, yang di situ hasilnya beda-beda. Yang satu metode saja, misal Archimedes. Ya. Saya dengan terus bapaknya misal siapa itu hitung bareng dengan ilmu yang sama. Tentu hasilnya sama. Biasa ada tafawul entar itu di detik atau di menit. Itu hisab itu di situ. Padahal itu ilmu hitung-hitungan yang bisa dikatakan ilmu pasti ya Gus ya. Iya. Tapi masih ada selisih ya. Masih. Apalagi metodenya beda. Nah, memang yang namanya bulan menurut kesimpulan saya itu memang untuk dilihat bukan untuk dihitung. Iya. Tapi kan ada ilmu astronomi kan ada itu ya memang yang bisa dihitung tapi mungkin hitungannya belum bisa dipastikan gitu ya. Ya itulah yang menjadi standar hitungannya pun beda-beda. Penetapan dia berani untuk mengambil ini masuk bulan atau tidak itu beda. Kalau Muhammadiyah itu kan wujudul hilal, yang penting sudah wujud. Kalau kita ahli-ahli hisab yang seperti di pondok pesantren itu masih menggunakan ilmu kanuniyah. Misal ke pemerintah bisa belum terlihat karena sudah kriteria ilmu kanuniyah, biasanya pesantren atau orang yang ahli falak itu berani menggunakan. Yang penting sudah ilmu. Ya ada beberapa pesantren di Jawa yang berani lah menggunakan itu. Nah, terus ada lagi nggak berani wujudul hilal, apalagi wujudul hilal, bukan ru'yah saja nggak berani. Karena apa? Melihat hadis Nabi, sumul liru'yatil waftul liru'yatil hilal fa'ilhuma alaikum fastaqbil. Ketika tertutup mendung, ini sudah imkan ini. Iya. Ya diikmatkan saja menjadi bilangan 30. Jadi kata-kata fa'ilhuma itu memang benar-benar ru'yah di situ ya ru'yah melihat. Iya. Karena kan metode yang kita di Indonesia yang berkembang itu ru'yatul hilal, ada ru'yah bil ilmi, ada imkan ru'yah, ada ikmal, terus ada hisab dengan dalil faktir itu. Ini hadis Nabi yang keempat ini kata-kata ru'yah. Ada ru'yah penafsiran ru'yatul hilal secara langsung bil ilmi, terus imkan ru'yah, standar imkan ru'yah, terus ikmal. Nah, terus hisab dengan hadis yang faktir tadi. Ini satu hadis sebenarnya. Terus satu lagi itu faktir mungkin saja ada yang melihat yang berkembang di Indonesia seperti Sulawesi. Salah satunya ada ulama yang menetapkan awal bulan melihat kejadian alam seperti ombak naik, ya pasang surutnya ombak itu menjadi tanda. Ada lagi dari seorang mursyid, yaitu dengan mungkin ilham dopi ya. Nah itu beliau itu menetapkan awal bulan. Ini yang berkembang di Indonesia ada. Nah, memang kompleks. Yeah. Di Indonesia kompleks. Dengan dasar tetap bahasa tekstualnya ru'yah. Ru'yah yang ditafsirkan bermacam-macam. Iya. Kalau memang ingin kita Islam biar dilihat dari luar itu tidak terjadi kontradiktif ya, kembalikan ke
apa yang metode Nabi ajarkan. Iya. Oke, terima kasih Gus atas kehadirannya di podcast Sewu Tamu ini. Alhamdulillah kita dapat pencerahan terkait perbedaan awal puasa di hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kita dapat pencerahan dari beliau dan mudah-mudahan perbedaan tidak menjadi perpecahan tetapi menjadi rahmat bagi kita semua dan menjadi modal besar buat Indonesia menjadi negara yang besar. Demikian podcast kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.